Tokopedia ataupun Shopee juga. Terus untuk jam operasionalnya itu direncanakan Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hingga 5 sore. Dan itu dijaga oleh seluruh staf BMK melalui sistem shift. Lalu untuk transaksinya juga dilakukan dengan cash atau QR. Untuk barang-barang yang dijual sendiri itu ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar mahasiswanya dan juga data proyeksi keuntungannya juga akan disusun nantinya. Lalu untuk strategi harganya juga memang ditargetkan sedikit di atas harga pasaran gitu, karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan menjaga keberlangsungan operasional dari Kopkesma ini sendiri. Terus untuk promosinya juga nantinya akan dibantu melalui kerjasama dengan Kementerian Eventual dari Kemenkoan Ekonomi Kreatif, KM Mitera, terutama untuk pengajuan sponsornya juga. Mungkin dari rancangan kasar ini masih banyak yang perlu dievaluasi, seperti bagaimana parameter keberhasilan dari Kopkesma itu sendiri, dan juga bagaimana peraturan dan SOP yang diterapkan. Mungkin itu tadi gambaran kasar dari rancangan awal Kopkesma ini. Kami sadar masih banyak yang perlu dipertajam lagi ya. Jadi kami sangat terbuka kalau teman-teman dari Koma Unila berkenan memberikan saran atau masukan, baik dari sistemnya, operasinya, maupun pengalaman yang dijalani oleh rekan-rekan Koma Unila ini. Jadi masukan dari rekan-rekan Koma Unila mungkin nantinya bakal sangat membantu kami untuk menyusun sistem yang lebih matang nantinya dan realistis. Terima kasih. Baik, sebelumnya mungkin izin lebih menjelaskan lagi terkait rancangan kasar koperasi yang ada di ITERA. Jadi untuk koperasi yang ada di ITERA ini nantinya akan bernama Koperasi Keluarga Mahasiswa atau disingkat Kopkesma. Dan nantinya Kopkesma ini direncanakan akan menjual mungkin bisa dibilang tiga inti produk. Yang pertama itu kita rencananya akan menjual ATK atau alat tulis untuk menunjang kebutuhan mahasiswa seperti pensil, penghapus, pulpen, kertas, dan lain sebagainya. Kita juga akan mengadakan jasa print dan fotokopi di dalam Kopma tersebut. Selain itu, kami juga akan menjual berbagai makanan yang makanan-makanan dengan sistem titip jual di seluruh titip jual dengan sistem terbuka gitu kepada seluruh mahasiswa yang ada di ITERA. Selanjutnya kami juga akan menjual berbagai merchandise seperti mungkin jas lab, kemudian ada kalkulator juga, terus kemudian bisa juga gelas atau mungkin kaos dan work shirt. Dan untuk mekanisme penjagaannya sendiri itu bakal secara operasional bakal diurus oleh staf dari Kementerian Badan Usaha milik Kabinet. Mungkin segitu saja penjelasan terkait rancangan kasar dari Kopkesma Unila. Dari Kopkesma ITERA. Mungkin jikalau dari Kopma Unila ada tanggapan ataupun saran dan kritik terkait rancangan kasar tersebut, dipersilakan. Oke, terima kasih ya. Ini Kak Zauzan ya, sama Kak Adi tadi yang jelasin. Mungkin aku mau nanya sih Kak, terkait ini baru rancangan atau memang udah ada terlaksana nih Kak untuk usaha yang pengen dijalankan nanti? Dan sekian pemaparan materi mengenai infografis saya. Jika ada salah, baik, untuk saat ini itu baru rencana dan rancangan untuk kedepannya nanti bakal seperti apa. Untuk koperasi sendiri itu untuk saat ini belum terbentuk, Kak.
Oke, mungkin gini ya kakak dan teman-teman semua terkait koperasi nih gitu. Jadi koperasi itu kan sebenarnya intinya adalah organisasi yang berbentuk keluargaan nih. Terus kalau dari sistemnya sendiri itu mungkin kalau dari sistem usahanya dibentuk dulu keanggotaannya gitu. Jadi untuk anggota Koskesma nantinya itu dari siapa saja atau anggota BEM kah atau memang ada mahasiswa masyarakat luas rencananya? Butuh gambar juga ya kadang-kadang untuk kayak oh iya ini. Oke, untuk saat ini rencananya mungkin terbatas hanya untuk staf daripada BEM itu sendiri, Kak. Belum belum terbuka untuk mahasiswa secara luas. Oke, sebenarnya kalau dari yang udah kakak jelasin ya, itu sebenarnya ini untuk dibilang bentuk suatu koperasi itu masih belum nih kak gitu, tapi ini lebih bentuk ke entrepreneur gitu, jadi salah satu bentuk usaha sendiri gitu. Jadi ini lumayan agak beda nih daripada sistem koperasi sendiri. Karena biasanya koperasi itu sangat terbuka tuh untuk para anggotanya gitu, karena memang prioritas sebuah koperasi itu adalah anggota gitu, karena kita pun harus ada dari salah satu 7 prinsip koperasi kak gitu, salah satunya itu kita adalah mensejahterakan anggotanya gitu. Jadi kalau seperti ini lingkupnya tuh terbatas dan itu sangat mengikat, berarti secara tidak langsung untuk koperasi Kokesma sendiri itu anggotanya berarti harus jadi anak BEM dulu dong gitu. Jadi bukan dari mereka yang ingin memang pengen nih jadi koperasi dan segala macam gitu. Dan untuk dalam sistem koperasi itu kan ada simpanan ya kak gitu, walaupun bentuknya konsumen mau bentuknya koperasi jasa ataupun koperasi dan yang jenis lainnya itu pasti harus ada simpanan dan simpanan pokok nih untuk modal usaha sendiri gitu. Dari kakak sendiri ada nggak untuk range harga ataupun ada planning dalam simpanan pokok sama simpanan wajibnya itu beberapa? Jadi orang tuh langsung fokus ke situ. Oke, baik Kak. Izin menjawab ya Kak. Mungkin untuk saat ini ya Kak, untuk rencana daripada simpanan-simpanan pokok dan simpanan wajib itu saat ini belum ada Kak. Dari kami belum ada untuk simpanan-simpanan tersebut. Oke, berarti belum ada ya simpanan pokok atau simpanan wajib terkait modal. Jadi dalam sistem koperasi itu mungkin di setiap koperasi ya kak gitu. Nah ini berarti dibentuknya oleh sekitar berapa orang nih? Kira-kira ada beberapa anggota nih kalau dibentuk nanti Kokesma ini. Sekira-kira ada berapa anggota? Di atas mungkin ada pengurusnya nih. Pengurusnya ada berapa bidang? Terus di bawahnya ada anggotanya itu ada berapa kak? Oke, izin jawab Kak. Kalau untuk secara keseluruhan itu kita ada di sekitar 20 sampai 30 orang Kak. Dan untuk struktural secara detailnya bidang-bidangnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya Adi. Oke, jadi untuk penanggung jawab intinya nantinya ada ketua gitu kak, terus juga ada sekretarisnya 2 orang gitu, dan juga ada bendahara dan juga ada PJ untuk nyotok barangnya gitu kak. Mungkin untuk pengurus intinya begitu kak. Oke, baik Kak, mungkin izin menjelaskan lebih detail lagi. Untuk saat ini, karena struktural juga baru baru banget dibentuk Kak, itu masih sangat sederhana Kak. Mungkin dari kita baru ada kepala koperasi, ketua koperasi, kemudian ada sekretaris, ada juga bendahara, dan ada juga bagian atau divisi pengadaan Kak. Untuk selebihnya untuk saat ini belum terbentuk.
Oke, mungkin kalau dari sini ini lebih ke kakak deh. Kira-kira ada yang pengen ditanya nggak sih kak ke kita nih Kopma Unila terkait pembentukan ini? Kadang-kadang perlu gambar tanpa. Oke, mungkin langsung kita lanjut aja ke sharing session atau diskusi santai ya Kak. Mungkin dari teman-teman Kabinet KM ITERA, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Oke, mungkin dari aku dulu ya Kak yang mau izin bertanya. Sebelumnya aku mau izin nanya Kak, kalau untuk sistem dan apa ya istilahnya sistem dan mekanisme ya Kak, mungkin sistem dan mekanisme di Kopma Unila itu sendiri seperti apa ya Kak? Mekas, jadi ini kak, jadi Kopma Unila itu kan koperasi, tapi kita bentuknya UKM nih, tetap ada unit kreativitas, unit untuk anggota, jadi itu nggak pure koperasi aja. Jadi kita ada penjelasan terkait keanggotaannya, sama ada tentang dari UKM-nya sendiri, sama tentang ngopernya sendiri gitu. Mungkin kalau dalam sisi sistematika ya, mungkin ini lebih langsung menyorot ke usaha aja. Jadi dalam sistematika usaha sendiri itu Kopma Unila itu berdirinya menjadi koperasi konsumen gitu. Jadi kita fokusnya ke retail, ke makanan, dan beberapa hal yang ingin konsumen mau itu kita memberikan hal itu gitu. Jadi sistematika untuk usaha kita itu sekarang kalau Kopma Unila itu ada tiga usaha. Itu kita ada UKM Mart, FEB Mart, ada headquarter itu ada di FKIP gitu. Dan selain dari yang ada fisiknya kita juga tuh ada beberapa usaha tuh dari misalkan dari sale, dari florist, dari catering, juga dari wear, ada Kopmaware juga gitu. Jadi dalam sistematika kepengurusan dalam usaha unit-unit tersebut itu dinaungi oleh namanya bidang usaha. Jadi di Kopma Unila itu ada 6 bidang Kak. Jadi ada bidang admin, ada bidang humas, ada bidang PSDA, ada bidang keuangan, ada bidang usaha sama bidang litbang ada 6 dan dan usaha sendiri itu dinaungi oleh bidang usaha gitu. Di bawah bidang usaha ini ada nih di bawah-bawahnya itu ada 6 lainnya gitu. Jadi ada kepala personalia dia yang bertugas langsung oleh karyawan, oleh beberapa hal internship, anggota-anggota internship, juga ada namanya marketing gitu. Jadi nanti dalam persebaran usaha-usaha yang ada, jadi Kopma Unila itu sistematikanya di-share oleh salah satu kadif kita yaitu kadif marketing. Selain itu usaha-usaha lain nih Kak, ada SP1, supervisor 1, supervisor 2, supervisor 3, supervisor 4 itu memiliki tanggung jawab dan tupoksi masing-masing. Kalau supervisor 1 tuh megang yang KM Mart, FEB Mart, ibaratnya yang usaha retailnya nih. Kalau SP2 tuh megang teknologinya tuh, ada namanya Kopma Digital. Jadi itu khusus fotokopian, fokus segala macam gitu. Dan yang ketiga itu ada Kopmaware, itu yang PDH, baju, sablon, dan lain. Oh ya, di SP2 juga megang merchandise Kak. Jadi di SP2 itu supervisor 2 megang merchandise. Kalau di supervisor 4 tuh megang catering sama florist. Jadi sistematika usahanya tuh dipegang oleh SP-SP sendiri gitu. Di atas namanya kabit usahanya gitu. Jadi untuk pergerakan usaha kita itu kita sekarang ada karyawan gitu. Jadi dalam menjalankan usaha itu kita ada karyawan sendiri gitu. Dan untuk memberikan hal sistematika dalam keanggotaan itu namanya ada internship. Jadi internship itu gimana sih kalau anggota tuh kepo usaha di Kopma Unila tuh ngapain aja Kak, gitu caranya kita masuk barang, kita SO barang, kita menjalankan sebuah usaha gimana, cara ngasir gimana, cara nambah barang, cara nyari mitra, dan cara lain sebagainya itu seperti apa, itu maksudnya ke sistematikanya tuh di internship, begitu. Kalau untuk UKM sendiri ya, itu beberapa mungkin kita kalau dalam lingkup usahanya itu ada entrepreneur in action gitu, jadi anggota-anggota yang pengen belajar usaha itu ada pembelajarannya sendiri, jadi nanti mereka to actionnya itu di hal-hal yang ingin mereka jual gitu. Jadi Kopma Unila itu salah fasilitator untuk mereka gitu, untuk pengen jual apa gitu. Nanti kita kasih modal, baru mereka jualan untuk keuntungan untuk mereka begitu. Dan dari penjelasan yang tadi kakak-kakak jelasin ya terkait koperasi gitu, sebenarnya masih beberapa hal yang sebenarnya perlu disiapin gitu ya. Pertama itu
kakak bagi dulu deh tupoksinya tuh kayak apa gitu, karena kalau untuk misalkan ketua, sekretaris tuh pasti memiliki tupoksinya masing-masing, nggak mungkin sekretaris bakal fokus ke usaha, nggak mungkin kan kalau ini pakai fokus ke usaha. Nah jadi dibagi aja gitu untuk bidang-bidangnya seperti apa gitu, karena berkaitan banget nih kalau udah ini membentuk koperasi, sangat itu kan berkaitan dengan dinas gitu ya. Jadi kita itu kalau ada yang namanya koperasi itu label koperasi pasti ada berkaitan dengan dinas koperasi juga, karena kita harus legalitas, kita harus jelas nih pengurusnya siapa aja, kita harus berbadan hukum gitu, karena koperasi yang baik dan koperasi yang dapat diterima itu adalah koperasi yang berbadan hukum dan ada legalitasnya gitu. Karena untuk syarat koperasi yang sehat, koperasi yang memang di ibaratnya tuh dilayakan ya gitu, jadi tuh harus memiliki yang namanya legalitas gitu. Dan untuk syarat legalitas itu tuh adanya tuh di anggotanya, dari beberapa hal yang harus disiapkan gitu, selain keanggotaannya, dari struktur keorganisasiannya, dari berkas-berkas keorganisasiannya. Mungkin kalau sekarang rencana kakak ini lebih ke beberapa hal itu masih ada miskomunikasi nih di bagian sebenarnya tupoksinya tuh masing-masing seperti apa, itu masih belum terlalu terjelas, karena takutnya nanti di perjalanan kita udah ngeluarin modal banyak nih, ternyata teknisnya itu nggak berjalan dengan baik karena kita nggak menyiapkan dengan baik karena kekurangan orang gitu. Jadi kalau untuk beberapa hal yang ingin kakak buat nih, kan kayak buka untuk ATK, untuk misalkan fotokopian, misalkan untuk barang-barang yang ingin dijual, itu kan perlu tuh banyak pelajaran-pelajaran yang bagus. Yang pertama deh kita harus belajar dulu gimana sih cara marketing yang bagus, gimana cara membuat standar operasional retail itu kan termasuk retail ya, sama beberapa usaha yang ada tuh kita harus buat SOP-nya dulu nih, biar kakak-kakak tuh ada patokan nih kalau saat membuat usaha ini nanti pas di jalan udah nggak bingung nih kalau ada anggota atau apa yang nanya yang melenceng, karena udah ada standar operasionalnya dalam perjalanan usahanya. Jadi jangan cuman buka usaha terus gak ada penjelasannya apa, gak ada standar operasionalnya, tidak ada anggaran dasarnya gitu. Jadi takutnya nanti pas di jalan nih, mohon maaf banget nih ya, misal pas di jalan kita kekurangan modal, terus nggak tahu nih nggak balance pengeluaran keuangannya gitu. Jadi itu perlu ada beberapa bidang, beberapa hal yang harus disiapkan gitu. Mungkin dibagi dulu nih kak, dan perjalanan dari ketuanya, dari sekpaknya, ada yang megang usahanya, ada yang megang keuangannya. Jadi harus ada orang-orang yang mengerti terkait bidang-bidang tersebut, karena kalau tidak ada hal-hal yang signifikan nih dari beberapa yang aku sebutin tadi tuh bakal berimpact ke depannya gitu. Takutnya orang beberapa hal yang kita siapin tuh kurang maksimal gitu kak, karena beberapa hal teknis yang memang nggak kita tahu gitu kan, takutnya ke depannya itu kayak malah rugi, modal-modal yang kita banyak kita keluarin gitu. Jadi harus ada yang namanya modal juga gitu, dan modal ini kan harus dari anggota ya kak ya, karena bentuknya koperasi berarti kakak harus memberi penjelasan nih sebenarnya modal berapa nih, simpanan berapa yang anggota berikan kepada koperasi ini supaya untuk menjadikan modal dan akan balik lagi ke anggota gitu. Ibarat ini lebih ke simpan sih kak, simpan pinjam gitu. Jadi kita minjem dulu nih uang anggota nih untuk melakukan simpanan, nanti kalau udah balik modal kita baru nih bisa memberikan simpanan-simpanan uang ini untuk pemberdayaan anggota gitu sih mungkin kalau dari aku ya. Kalau untuk lebih jelasnya nih kak sistematika kayak legalitasnya kayak apa, saran aku better kakak bisa ke dinas koperasi sih kak, dan mereka tuh menurut aku welcome banget tuh untuk penjelasan lebih lanjut terkait sebenarnya apa aja tuh yang pengennya harus disiapin. Terkait teknis usaha kan pasti harus ada juga dong kita di mata hukum, terus ada beberapa hal dari dinas mengetahui hal ini gitu. Jadi lebih baik brainstorming juga gitu ke beberapa dinas, mungkin bisa dinas provinsi atau langsung ke dinas koperasi dan kota UMKM gitu sih. Kak Zauzan dan Kak Adi. Oh iya, boleh nanti di bagian beberapa slide penjelasan kayak tentang SDGs gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak kak? Masih bisa enak gitu. Begitu pun Izin tanya lagi ya kak, tadi terkait untuk operasional ya, tadi dari Kopma Unila itu sendiri memiliki 3 unit usaha ya kak? Enggak, itu 3 unit usaha itu yang ada fisiknya, tapi sebenarnya kita tuh ada hampir 9 ya kita. 10, kalau sekarang ada 10 kan ada merchandise. Kayak ada 10 unit usaha dengan 3 istilahnya toko fisik gitu ya kak? Untuk apa operasional kan pasti butuh
orang yang lumayan banyak ya Kak. Itu untuk di Kopma Unila sendiri itu tadi menggunakan sistem yang namanya magang ya Kak. itu lagi gitu biar Kita lebih sebenarnya masuk magang tuh magang juga sih Kak. Jadi itu sebutannya internship itu mereka itu magang di usaha ya, sebutannya bisa disebut magang juga. Jadi nanti anggota-anggota itu pengen tahu operasional usaha tuh bisa ikut internship dan itu ada waktu itu selama 3 bulan masa internship. Nah, mungkin untuk beberapa usaha yang tadi aku sebutin ada 10 ya atau kayak banyak banget tuh. Memang SP tuh megang semuanya gitu ya. Kalau untuk 10 tuh sebenarnya ada tanggung jawabnya sendiri tuh. Kalau SP1 tuh memang fokus ke usaha retail yang udah aku sebutin tadi yang ada fisiknya, yang ada 3. Kalau SP2 tuh Kopdik sama merchandise. Terus ada wear itu sama ada sale, ada Kopma sale. Kita kan ada Kopma sale juga tuh. Jadi Kopma sale tuh dipegang juga sama Kopma wear. Terus kalau yang SP4 itu kan catering, florist juga. Sekarang kita tuh udah nambah namanya aksesoris. Itu dipegang tuh sama SP4. Jadi beberapa usaha-usaha yang ada itu tuh dipegangnya banyak tuh sama beberapa SP. Jadi mereka tuh ada 2 double pemegangan untuk kegiatan-kegiatan dan juga proyek-proyek yang ada dalam kemitraan usahanya. platform untuk untuk operasi berarti jawabannya gitu dalam titik jadi kayak Kalau untuk izin nanya lagi ya Kak. Kalau untuk yang tadi kan ada SP sama ada internship ya Kak. Itu tuh tadi Kakak kalau nggak salah setahu aku ada simpan pinjam dan simpan apa? Ya untuk itu tuh untuk anggota-anggotanya ada perbedaannya gitu nggak sih Kak? Kayak mungkin anggota tetap baru sekali. Oke. Kalau kita itu ada namanya simpanan pokok sama simpanan wajib tuh Kak. Kan namanya koperasi ya. Kita tuh harus namanya koperasi kan harus ada simpanan. Jadi simpanan pokok itu harganya 35.000. Itu sekali dibayar saat mereka mendaftarkan menjadi anggota koperasi. Dan itu wajib dibayar di awal. Dan simpanan wajib itu adalah simpanan yang dibayar setiap bulannya. Dan setiap bulannya kita tuh ada simpanan wajib Rp10.000. Jadi setiap anggota itu bisa memberikan simpanan wajibnya 10.000 setiap bulan. Dan kalau udah kompre nih, nah simpanan ini kan dipakai untuk modal awal ya kita ya. Nah itu bisa diambil kembali sama anggota untuk 10.000 itu saat syaratnya dia adalah udah kompre. Jadi udah bukan anggota Kopma lagi nih. Nah itu simpanan wajibnya bisa diambil gitu. membahas esai segala macam tuh buat jadi berhenti belajaran. Oke, itu aja sih karena udah malam ya. Jangan lupa daftar dalam Kopnas. Baik, itu tanggal pribadi. 15. Ada teman saya yang bertanya via chat yang kebetulan lagi berhalangan lagi berhalangan untuk on mic. Untuk legalitas ke Dinas Koperasi Indonesia itu pada saat pembentukan Unila kemarin itu seperti apa ya Kak? Legalitasnya kemana? Dan untuk yang dibutuhin itu ada apa aja sih Kak untuk ke Dinas Koperasi? Oke, kalau untuk sekarang kita lagi ngurus legalitas sih Kak, untuk legalitas. Nah legalitas sama badan hukum tuh beda tuh sistemnya. Kalau badan hukum tuh yang aku bilang tadi bisa kita brainstorming sama dinas koperasi gitu karena biasanya kalau untuk koperasi yang baru itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pasti kalau yang namanya koperasi itu harus ada yang namanya berkas keorganisasian. Nah, berkasnya itu apa aja? Itu ada yang namanya PAD gitu. Jadi panduan anggaran dasar gitu. Jadi PAD itu adalah bentuk dari ART anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga gitu. Jadi harus nih memiliki namanya beberapa dasar hal ini gitu. Jadi nanti kalau untuk legalitas itu persyaratannya ada SK pengurusnya. Jadi pengurusnya ini harus ada SK-nya Kak. Jadi ada SK nih biasa kan kita kalau masih koperasi mahasiswa ya, kita ada SK dari rektorat yang udah ditangani sama rektor. Terus itu ada PAD nih, terus ada beberapa kayak syaratnya tuh kayak laporan keuangannya, juga itu ada yang namanya KTP, juga ada NPWP dalam pembayaran pajak gitu. Jadi itu legalitasnya itu. Tapi untuk menuju ke sana pasti kan perlu adanya proses ya gitu karena nggak mungkin kan kayak langsung ada PAD-nya langsung ada apanya gitu jadi dibentuk dulu aja Kak gitu itu dalam rapat anggota PAD-nya ART-nya ibaratnya SOP lain tuh harus dibahas terlebih dahulu sebelum nanti adanya legalitas seperti itu dan untuk legalitas sendiri itu kita kan langsung ke notaris ya gitu jadi mereka memang memberitahu tuh apa aja sih sebenarnya skema-skema yang baik kalau kita pengen
perubahan apa aja gitu. Itu nanti bakal Legalitas itu harus diperbarui setiap 24 tahunnya jam. karena legalitas itu salah satu bentuk Kena persetujuan spam dari itu. pengurus di tahun tersebut itu untuk menjalankan usaha gitu. Oh santuy, 24 jam sudah nggak kayak itu Pak. Ih, tapi kadang tuh lama, kadang Ya, baik, terima kasih ya atas jawabannya Kak. Mungkin dari teman-teman kabinet KM yang lain ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, baik, Mika dipersilakan. Izin bertanya Kak, pas ngejalanin usaha Kopma itu apa aja sih Kak tantangan yang sering dihadapi gitu Kak dalam operasionalnya Kak? Baik Kak. Kak, suaraku udah masuk kan Kak? Iya Pak. takut kebangun besok. Masuk ya? ya guys. Udah Kak. Oh, Sudah udah masuk. ya Kak. Udah Kak. Oke, maaf ya Kak. Tadi itu tantangan ya, tantangan yang pernah kita Ih, gak sabar deh, jangan lupa. ya, tantangan ya. Iya Kak.
Oke, kalau untuk tantangan sendiri tuh banyak ya Kak mungkin. Mungkin ini FYI aja sih Kak. Jadi kok mau nilai itu ini fun fact juga ya. Jadi itu usia kita tuh udah 43 tahun tuh Kak. Jadi itu kan usia yang sangat tua ya. 43 tahun dari tahun 1982 jadi pendiri. Jadi selama bertahun-tahun itu pasti ada tantangan-tantangan sendiri. Nah, akhir-akhir ini nih dari perjalanan usia tersebut itu akhir-akhir ini tuh kita tuh lagi memang ada beberapa masalah tuh di bagian mungkin lebih hal-hal itu lebih ke anggotanya nih gimana sih kalau kita tuh sebagai koperasi dan juga UKM kita harus menyelaraskan hal itu gitu kadang kan kita kalau lagi usaha tuh kan banyak ya usahanya banyak yang miteranya kan jadi kita mungkin lebih kadang tuh lebih fokus ke usahanya gitu dan anggota tuh kadang tuh masih belum termaksimal tuh kegiatan-kegiatan yang ada gitu nah karena itu banyak karena hal-hal itu tuh jadi kita lebih fokuskan tuh kalau pengen sebenarnya kita pengen ngasih anggota yang terbaik tuh apa gitu jadi selama perjalanannya itu tantangan-tantangannya itu kita lebih gimana sih caranya biar anggota itu nyaman nih di Kopma Unila gitu. Dan untuk mencari kenyamanan itu kan pasti kita harus ada inovasi-inovasi lain ya. Gitu untuk setiap anggota tuh sebenarnya apa gitu. Dan anggota tuh kadang tuh pengennya request hal-hal banyak tuh kayak kamu ini, kamu itu gitu. Nah, itu salah satu bentuk kita gimana sih cara kita bisa memenuhi ekspektasi mereka gitu. Secara kan kalau beberapa hal untuk kegiatan itu kan pasti sudah banyak ya udah KM lain gitu dan dalam bentuk koperasi juga mungkin koperasi di luar sana tuh ada yang labanya ada yang penjualannya tuh banyak banget tuh gitu jadi nggak cuman dari Kopmaunila aja ada itu sih tantangannya gimana kita untuk mencapai hal-hal target tersebut gitu gimana caranya kita untuk menstabilkan usaha kita gimana kita menjaga keuangan yang baik nah itu tuh sih Kak tantangannya untuk Kopmaunila sendiri. Baik, terima kasih Kak. Oke. Dari turun kapal terus naik kereta. Ini kira-kira rencananya pengen dibangun kapan nih Kak? Kokesma. Kalau untuk pembentukannya sendiri itu ditarget pada awal semester depan, Kak. Awal semester ganjil berarti. Oke, keren. Itu berarti untuk lokasinya itu udah ada Kak? Udah disediain gitu untuk lokasi usahanya nanti? Kalau untuk lokasinya, insya Allah ada Kak, sudah disediakan untuk tempatnya sendiri. Alhamdulillah kalau gitu. Dan kalau untuk modal berarti itu masih dari mana tuh Kak? Kalau biasanya kalau modal usaha nanti? Untuk saat ini Kak, operasinya masih dalam naungan daripada BEM atau BEM itu sendiri. Untuk dari masih dalam masih dari BEM Kak, dari kabinet. Oh dari BEM. Oke. Oke. Mungkin itu sih Kak kalau untuk menuju ke hal perkoperasiannya mungkin Kakak bisa lebih banyak tanya sama dinas koperasi gitu. Kalau kita kan mungkin lebih ke gimana sih skema perjalanan koperasi itu kayak apa gitu sih. Kalau dari Kopma sendiri tuh mungkin kalau untuk pembentukan new awal itu banyak ini sih Kak, banyak ngajuin proposal-proposal terkait usaha-usaha yang ingin kita jalani kalau untuk usaha UKM-UKM baru, koperasi-koperasi baru gitu. Banyak pelatihan-pelatihan yang harus kita ikutin, banyak apa ya, beberapa hal persyaratan yang harus kita penuhi. Gitu. Kadang beberapa hal itu adalah langsung dari dinas gitu. Jadi beberapa informasi itu mungkin bisa Kakak langsung tanya aja sama dinas gitu. Audiensi mungkin bisa Kak di sana kirim surat gitu. Mungkin nanti ada beberapa pendamping koperasi atau beberapa masukan-masukan dari tim koperasi terkait itu gitu. Oke, mungkin terima kasih banyak Kak atas informasi dan insight-nya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, dipersilakan Adi. Oke, izin bertanya Kak. Untuk Kopma Unila ini sendiri ada itu nggak sih Kak? Kayak evaluasi topik dari mahasiswanya gitu Kak? Terus dari Kopmanya sendiri itu gimana cara tindak lanjutnya gitu Kak?
Maaf Kak, tadi suaranya nggak terdengar Kak. Ada apa nih Kak? Oke, izin bertanya Kak, dari Kopma Unila itu sendiri ada tindak lanjut gitu nggak sih Kak, dari kalau misalnya mahasiswa itu ada evaluasi atau feedback untuk pelayanan koperasinya itu sendiri Kak? Oke, kalau untuk feedback ya, jadi setiap hal-hal yang dilakukan di Kopma Unila itu kita ada tim risetnya sendiri Kak. Jadi itu ada namanya tim litbang, penelitian dan pengembangan. Nah itu gunanya untuk apa? Untuk mereset hal apa aja sih sebenarnya yang Kopma jadi bahan evaluasi. Bahkan di setiap kegiatan kita tuh selalu adanya evaluasi, harus ada isinya survei. Jadi setiap kegiatan yang ada itu harus ada surveinya dan itu akan diberikan namanya ada FGD-nya per bidang-bidang yang terkait gitu, entah usaha, entah PSDA-nya, entah humas, entah bidang-bidang yang lainnya gitu. Jadi nanti dari riset tersebut terdapat tuh evaluasi sebenarnya kekurangan acara apa, kemauan anggota tuh apa aja. Nah itu dari hasil FGD tersebut bisa jadi bahan evaluasi dan menjadi bahan tolak ukur pengurus untuk mencapainya gitu. Kalau untuk konsumen atau untuk eksternal yang lain itu kita ada tim risetnya sendiri gitu. Jadi itu khusus untuk meriset-meriset hal apa aja sebenarnya dibutuhin sama Kopma, hal apa aja sih sebenarnya yang pengen kita tahu tuh dari riset tersebut, konsumen maunya apa, kita kurangnya apa, terus evaluasi kita sebagai sebuah koperasi dan sebagai unit usaha itu seperti apa. Nah itu bakal disebar di kuesioner konsumen. Kita ada juga namanya survei kepuasan pelanggan gitu. Jadi itu di survei tersebut kita sebar angket, kita sebar survei ke konsumen-konsumen itu dapat datanya tuh dari mana itu dari beberapa customer yang udah berbelanja nih di Kopma Kak gitu. Jadi itu disebar di situ itu jadi bahan evaluasi kita. Nah, berarti hal-hal udah sudah menjadi kekurangan itu jangan dapat terulang lagi dan itu menjadi evaluasi kita gitu. Jadi kalau untuk beberapa hal itu sudah ada bidangnya sendiri itu masuk ke bagian penelitian dan pengembangan gitu. Bukan, 30% itu pelatihan usaha. Oke, mungkin izin mau nanya lagi Kak. Eh, Tadi kan untuk tempat fisiknya itu dari Unila sendiri itu ada 3 tempat ya Kak. Nah, kalau boleh tahu itu sistem bukanya gimana ya Kak? Apakah dengan jangka waktu tertentu misal dari pagi sampai sore itu buka terus atau ada tutupnya itu seperti apa ya Kak? Dan untuk mekanisme penjagaannya itu dibagi per jadwal atau bagaimana ya Kak? Karena kan Oke. biasanya apa ya? Karena kan biasanya dari mahasiswa itu sendiri kan jadwal kuliahnya nggak nentu ya Kak. Kadang pagi kuliah, lanjut lagi sore dan lain sebagainya Kak. Oke Kak, kalau untuk itu kita ada 3 unit usaha itu kita dibantu sama karyawan juga. Jadi di beberapa usaha itu dari 3 usaha itu kita ada 2 karyawan. Yang pertama tuh ada di UKM Mart. Itu UKM Mart itu kalau mungkin kakak main ke Unila ya, itu ada tuh di dekat Geraha Kemahasiswaan yang lama di depan pertanian. Nah itu UKM Mart itu dijaga sama karyawan. Dan setiap karyawan tuh harus dijaga oleh pengurus, yaitu pengurus usaha sendiri atau pengurus dari yang lain, bidang-bidang lain tuh. Jadi kita tetap mantau sebenarnya mekanisme setiap hari itu buka tutupnya tuh seperti apa. Dan operasional kita tuh dari jam 8 sampai jam 4 Kak. Gitu. Itu buka dari hari Senin sampai Jumat. Itu di jam 8 sampai jam 4. Dan itu berlaku di semua unit usaha kita. Mau yang Haki, mau yang di FEB Mart. Dan di FEB Mart juga itu ada karyawan juga. Jadi ada karyawan dibantu sama pengurus. Nah, anak internship ini tugasnya apa? Nah, diseiringin dengan karyawan, kita juga dibantu sama anak internship. Jadi anak internship itu per shift juga tuh jaganya. Jadi sehari itu ada 2 orang gitu, ada shift pagi sama shift siang ke sore gitu. Jadi mereka ini yang bakal mendampingi nih karyawan, lebih ke karyawan juga mendampingi mereka karena kan mereka lagi belajar gitu. Itu salah satu bentuk pengkaderan dan salah satu bentuk pemberdayaan. Jadi itu shift-shiftannya tuh disesuaikan dengan jadwal perkuliahan mereka gitu. Dan syaratnya kalau mereka nggak datang internship, kan itu jamnya sudah ditentukan tuh. Nah itu bakal kalau mereka nggak bisa, itu harus ada penggantinya. Dan internship ini tuh ada biaya operasional Kak, gitu. Jadi ada dapat uang makan dan ada biaya transport gitu.
Jadi anak-anak internship ini nggak cuma-cuma aja tuh datang gitu kan. Jadi mereka ada uang transportnya juga, ada uang makannya. Jadi itu udah kayak simulasi gimana sih kalau kita jadi karyawan, gimana sih kalau kita tuh jadi sebuah pegawai gitu di sebuah unit usaha begitu. Izin menanggapi Kak, untuk perbedaannya itu sendiri Kak dari si karyawan tadi dan penanggung jawab itu bedanya apa Kak? Apa ya Kak? Apakah masih sama-sama mahasiswa dan sama-sama anggota Kopma Unila atau seperti apa Kak? Kalau karyawan tuh kita dari orang luar Kak, jadi kita ada merekrutnya sendiri. Jadi karyawan tuh benar netep tuh dari pagi sampai sore tuh karyawan tuh harus ada di sini. Mungkin di luar jam istirahat ya, ada isoma gitu. Jadi itu yang tetap karyawan yang megang tugasnya apa, yang pastinya ya sebagai memegang unit usaha, jadi kasir, mereka juga bertanggung jawab terhadap konsinyasi. Jadi mereka bakal harus hitung tuh uang harian kita tuh setiap hari tuh sudah penjualannya berapa. Jadi ngecek tuh di pada SO barang-barang itu apa aja gitu. Jadi beberapa dilakukan oleh karyawan tuh seperti itu. Kalau untuk pengurus, kan kita ada namanya bidang usaha. Jadi bidang usaha itu harus juga mengawasi usaha-usaha yang ada gitu. Maupun kita percaya itu sama karyawan, Kak, pasti ya adanya perlunya bantuan gitu. Karena kan kadang ramai banget tuh gitu, karena banyak banget hal yang harus dilakukan oleh karyawan. Jadi itu dibantu tuh dalam sistem pengasirannya ya, terlebih lagi itu setiap harinya. Gitu sih. Sebenarnya nggak ada bedanya ya, bedanya agak signifikan nih kalau karyawan yang pastinya itu dari luar dan itu gajinya beda, itu memang sudah ada SOP-nya, dia memang benar-benar pegawai gitu dan gajinya tuh sesuai sama yang udah jadi standar perjanjian kita gitu, entah ada uang makannya, uang ininya, uang tunjangan dan uang lain sebagainya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak. Udah keren banget ya Kak dari Kopma Unila itu sendiri. Sudah sangat luas jangkauan dan cakupannya. Itu kan kayaknya. Iya ya, itu udah sebenarnya 43 tahun ya Kak, itu mungkin kita ini salah satu kader-kader yang udah tot dari umur segitu tuh udah salah satu kader yang menikmati hasil dari kakak-kakak sebelumnya juga sih Kak. Untuk sebelum menuju ke sini Kapal Unila juga pernah tuh namanya ngalamin kerugian besar Kak gitu kan, waktu itu kita pernah ngadain konser tuh itu tahun 2022 itu benar-benar laba tuh habis banget tuh untuk konser juga tuh untuk beberapa kegiatan lain tuh pas COVID juga ngalami penurunan itu yang namanya usaha pasti ada turun naiknya gitu kan. Kalau boleh tahu Kak, untuk saat ini, eh, oh izin nanya lagi Kak, mungkin untuk yang internship tadi itu sudah termasuk ke anggota, apakah ada anggota tetap dan anggota muda atau bagaimana Kak? Oke, kalau dalam komunitas itu ada anggota biasa sama anggota luar biasa, Kak. Jadi anggota biasa itu anggota yang bisa menikmati segala hal-hal yang ada di Komunila, baik itu dalam kegiatan UKM-nya atau kooperasinya sendiri. Nah, kalau untuk kegiatan internship dan segala macam itu harus anggota. Jadi mereka tuh yang udah jadi anggota tuh bisa internship, bisa dan ikutin kegiatan lainnya gitu. Dah, karena di kita tuh kan ada unit usaha FEB Mart tuh, Kak. Jadi FEB Mart itu adalah salah satu bentuk kita kemitraan. Maaf Kak, ininya ke mute ya mic-nya. Oke, oke. Tadi Kim Udah. sampai mana ya? Tapi FEB ya, FEB. Sampai FEB Mart Kak. Oke, FEB Mart. Jadi FEB Mart itu karena kita kolaborasi sama pihak dekanat, sama pihak FEB Martnya sendiri, jadi itu harus ada feedback yang harus dikasih dari kita ke mereka. Nah, itu salah satu bentuknya internship ke mahasiswa FEB yang ada di sana. Gitu. Jadi mereka yang internship tuh bukan anggota Kopma, jadi yang bukan anggota Kopma bisa daftar internship gitu. Tapi khusus untuk FEB aja, Kak. Karena itu salah satu bentuk loyalitas kita tuh. Karena sudah bermitra dengan pihak dekanat. Kalau boleh tahu Kak, untuk saat ini itu jumlah anggota internship dan anggota tadi anggota tetap ya Kak? Anggota biasa, jumlah anggota biasa dan anggota internship itu saat ini ada berapa ya Kak, kalau boleh tahu? Kalau internship itu kita ada 20 orang.
Kalau yang internship menyeluruh yang di semua unit usaha itu ada 20 orang, Kak. Nah, kalau yang untuk khusus FEB itu ada 10 orang. Jadi total internship itu ada 30 orang. Kalau untuk anggota biasa Kopma itu yang sekarang terdata itu ada 1.000 orang. Tapi kalau yang aktif itu mungkin hanya beberapa ratus untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, Kak? Mungkin dari teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Mungkin dari teman-teman KM ITERA, terkait diskusi sharing session-nya masih ada yang ingin ditanyain, Kak? Oke, Kak, izin bertanya lagi. Eh, Bisa nggak Kakak jelasin buat sejarah atau langkah awal gitu, Kak, buat pas Kopma Unila itu terbentuk gitu, Kak? Gimana langkah awal atau langkah pertama untuk menjalankan Kopma itu gitu, Kak? Oke, Kak Mika ya. Sejarah ya, Kak ya? Kalau sejarah sih, kalau berbicara sejarah pasti panjang ya. Di umur 43 tahun tuh pasti banyak perjalanannya gitu. Jadi yang aku tahu nih, dari yang awal koperasi usaha tuh, Kopma itu sebenarnya buka tuh dalam sistem dulu bentuknya cuman kantin, Kak. Jadi unit usaha kita tuh kayak cuman berjalan di sistem kantin gitu. Jadi kita kayak kan dapat nih namanya UKM kan pasti namanya dekat-dekat sekret karena kita UKM yang bentuknya usaha, jadi dikasih tempat lapak untuk berjualan. Nah, untuk di lapak itu, jadi kita awal tuh masih bentuk kantin, masih kantin-kantin yang dimana kita menyewakan lapak ke beberapa pedagang gitu, dan itu nanti sistemnya tuh bagi hasil, sistemnya penyewa gitu. Jadi nanti sistem nyewanya tuh per harian. Jadi setiap hari tuh bayar sewa. Nah, kalau misal nggak ada penjualan, nah itu tidak ada pemasukan juga di Kopma Unila. Nah, sampailah dari beberapa unit usaha yang hanya seperti ini, itu di tahun 2000 mulai usaha retail itu dimulai 2013. Jadi di tahun 2012 itu saat itu tuh
Kopma itu mengajukan proposal ke Dinas Koperasi Provinsi. Jadi di tahun 2012 itu ada namanya 2012 2013 itu ada pengajuan namanya UKM Mart gitu. Jadi itu ada program untuk pembentukan UKM Mart dan kita saat itu dari dinas Kak sistemnya gitu. Jadi untuk itu proposalnya itu langsung dikirim di dinas di zaman 2013 itu gitu. Jadi setelah pengajuan proposal itu kita dapat modal, barulah kita buka lapak usaha kita yang awalnya cuma kantin aja itu jadi sebuah unit usaha retail itu KM Mart gitu. Nah dalam perjalanannya itu kita cuma mendapat modal aja nih Kak untuk gimana sih bentuk usahanya. Itu kan usaha itu banyak ya yang perlu disiapin kayak dari bentuk layout tempatnya, dari rak-raknya, dari kasir, dari segala macam tuh menghabiskan banyak uang gitu. Jadi belum ada isinya tuh di tahun 2013. Nah isinya sendiri kita itu waktu tuh mengambil modal tuh dari simpanan wajib gitu, simpanan pokok. Ini ngambil dari simpanan pokok dan simpanan wajib gitu. Kan kalau simpanan wajib itu bakal ditarik kan per habis kompre itu udah bakal dipakai sama anggota. Nah, jadi itu diperkirakan tuh di saat itu kita nekat tuh ngambil modal. Sebenarnya simpanan wajib sama simpanan pokok tuh nggak boleh dikotak-atik tuh uang itu untuk yang namanya modal usaha. Tapi karena saat itu masih krisis dan saat itu masih belum ada pemasukan lebih dan untuk masih belum ada RAPBK terkait itu, jadi kita menggunakan dana tersebut untuk pembangunan UKM Mart untuk usaha retail itu. Dan di tahun itu setelah perjalanan panjang ternyata kan kalau di Unila itu baru itu tuh usaha yang ada retailnya ya kayak ibaratnya Alfamart Mini lah, Indomaret Mini lah gitu di dalam Unila. Jadi antusiasme sangat luas sampai sekarang gitu. Dan untuk ekspansi lainnya unit yang ke FEB, ke Haki itu salah satu bentuk kita ini melebarkan usaha sih Kak gitu kan. Karena kan harapannya sih goals-nya ya di setiap fakultas tuh UKM tuh atau unit usaha di Kopma tuh ada gitu. Dan makanya kita merintis dari beberapa fakultas terlebih dahulu. Itu salah satunya ada di FKIP sama ada di FEB begitu. Ada kurang jelas? Mungkin ada tanggapan dari Mika? Tadi kan kakak bilang ada simpanan pokok sama simpanan wajib ya Kak. Bedanya tadi itu apa ya Kak? Jadi simpanan pokok itu di setiap koperasi itu harus ada Kak simpanan pokok yang harus dibayar. Karena kan kita koperasi, jadi ada tuh modal yang harus digunakan untuk sebuah koperasi itu berjalan usahanya. Nah itulah simpanan pokok. Jadi anggota tuh wajib bayar simpanan pokok 1 kali seumur hidup. Itu simpanan pokoknya kalau di Kopma Unila ya, itu 35.000. Nah dalam operasional perjalanan modal berjalan, kan masih perlu ada modal, jadi kita harus ada simpanan wajib, dan simpanan wajib itu dibayarkan per bulan rutin, sampai akhirnya dia dinyatakan tidak menjadi anggota Kopma itu sebesar 10.000 gitu, jadi sampai akhir nih, sampai lulus nih, jadi per bulan tuh bayar 10.000 gitu. Simpanan pokok berarti bayar di awal karena dia pokok dan itu wajib seumur hidup. Kalau simpanan wajib dibayar per bulan. Jadi setiap anggota wajib membayar simpanan pokok. Kalau melewatkan pembayaran simpanan wajib berarti dia mendapat ada dendanya Kak gitu. Ya, Kak, terima kasih informasinya Kak. Oke. Mungkin mau izin bertanya lagi Kak. Kalau boleh tahu untuk kalau dari Kopma Unila sendiri Kak, itu tadi Kakak bilang ada legalitas dan izin ya Kak kalau nggak salah. Nah itu untuk legalitasnya sendiri itu didapatkan emang udah dari awal berdiri sudah dapat atau Kakak berjalan dulu setelah beberapa tahun baru dapat legalitas ya Kak? Kalau untuk legalitas itu setiap usaha itu harus ada anggaran dasarnya Kak, harus ada panduan anggaran dasarnya. Jadi itu memang udah dari tahun sebelumnya, dari tahun-tahun lalu-lalu tuh memang udah ada legalitasnya gitu. Jadi tuh diperbarui per tahun, setiap tahun tuh seharusnya harus ada pembaruan gitu. Itu sebenarnya kalau dari awal-awal banget itu mungkin merintis dulu ya, gitu. Mungkin dari beberapa 1 atau 2 tahun tuh dari awal 1980-an ya saat itu mungkin.
itu masih menitis-menitis dulu. Biasa kan waktu tuh kalau aku dengar dari cerita-cerita kakak-kakak yang alumni tuh dulu tuh masih belum ada peraturan terkait hal-hal seperti itu. Tapi kan kalau namanya badan usaha kan pasti kita harus ada dong namanya legalitas kan karena kita melayani sebuah konsumen ya. Masa iya sih belum ada legalitasnya? Makanya sejarannya waktu karena ada sebuahnya peraturan, makanya kita harus ada buat legalitas gitu. Jadi itu sudah dari yang dulu-dulu. Oke Kak, mungkin mau nanya Kak saya. Dari tadi kan kakaknya ini jelasin kayak legalitas ke dinas gitu Kak. Mungkin ini kayak pertanyaan Zauzan juga. Tadi saya kurang jelas dari jawabannya. Kalau untuk ke dari Unilanya sendiri itu ada ketentuan nggak sih Kak? Sama dari Unila sendiri itu Kopmanya Unila dapat kayak privilege tertentu nggak Kak dari Unilanya langsung? Ini terkait legalitas atau apa nih Kak? Pertama legalitas. Tadi kan kakak bilang ya setiap tahun tuh harus diperbarui. Itu tuh diperbarui ke dinas atau ke Unilanya sendiri ya Kak? Oke, kalau untuk itu, jadi legalitas itu tuh untuk legalitas kepengurusan sama usahanya, Kak. Jadi kan kalau di Kopma Unila itu usahanya sudah cukup besar, sudah penjualan itu sudah sampai lebih dari 1 M-an tuh. Jadi perlunya ada pertanggungjawaban gitu. Nah, PAD sendiri karena Kopma Unila sudah berbadan hukum, itu ibaratnya adalah bentuk tanggung jawab kita nih itu kan anggaran dasar Kak. Anggaran dasar tuh istilahnya kayak sebuah Pancasila atau undang-undang nih dalam lingkup koperasi ya. Itu jadi ini adalah pemegang teguh dan peraturan tertinggi dalam koperasi dalam menjalankan sebuah unit usaha. Semua peraturan tuh dibahas di situ, entah karyawan, kepengurusan, kegiatan, usaha, semua itu dibahas di dalam PAD tersebut. Jadi kalau suatu waktu ketika mungkin Kopma Unila ada kehilangan, Kopma Unila mengalami kerugian, walau walam ya gitu, atau nanti mengalami hal-hal di luar lain, entah itu nanti dalam bencana atau segala macam. Nah, itu tanggung jawabnya adalah di nama-nama di dalam PAD tersebut. Baik itu ada badan pengawas ataupun ketua umum dan sekumbendumnya gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk per tahun. Misal nih kalau aku di tahun 2025 menjabat ya sebagai ketua umum, misal ada mengalami kerugian nih di tahun 2026 Kak. Nah, itu yang tanggung jawab udah di kepengurusan 2026 secara tidak langsung ketua umumnya ini yang bertanggung jawab. Tapi karena PAD itu masih nama aku, nah yang dicari nanti aku nih. Latifa yang dicarikannya dalam PAD tersebut nama aku yang masih tertera di sana. Nah, kenapa diganti setiap tahun? Nah, itu tunjuknya untuk salah satu bentuk ke loyalitas ke usahanya sama bentuk pertanggungjawabkan dalam tahun berjalan tersebut gitu. Jadi kita nggak main-main tuh untuk jalanin usaha. Jadi kita udah nggak aware itu tuh adalah bentuk pengantisipasian kita gitu kan dari pengurus untuk menjalankan unit usaha dan pekoperasian tersebut. Kalau privilege dari Unila sebenarnya karena kita di Unila tuh UKM juga ya Kak, itu nggak ada terlalu banyak privilege sih yang terdapat, itu sama aja sama kayak UKM lain. Tetap dapat pendanaan, tetap dapat mentoringnya, tetap dapat pendampingannya, dapat dari pembinanya, itu pasti ada gitu. Kalau privilege yang kayak signifikan banget itu nggak ada. Karena secara nggak langsung kita setara sama UKM lain nih. Mungkin kalau dalam lingkup koperasinya tuh baru ada usaha ini, itu gitu. Tapi kalau dalam bentuk perjalanan operasional kegiatannya itu kita masih sama sih Kak sama UKM lain. Gak ada privilege yang bagus banget tuh, maksudnya kayak Kopma Unila karena Kopma jadi dicondongin ke sana atau Kopma Unila diprioritasin, itu nggak ada, sama aja sih Kak. Kita kalau mau nyari pendanaan juga tetap ngajuin ke rektorat, kita mau izin itu, izin ini, izin apa itu tetap minta tanda tangan rektorat seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari staf Badan Usaha Milik Kabinet sendiri mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari Pak Menko atau Bapak Sekjen ada yang mau ditambahkan? Sebelum aku mau nanya sih Kak, waktu tuh di tahun 2024 itu sempat juga kayaknya sharing sama teman-teman ITERA tuh terkait koperasi.
Nah, saat itu koperasinya masih simpan pinjam tuh. Itu masih berjalan atau bentuk baru nih, Kak? Atau memang ada nih koperasinya? Baik, izin menjawab ya, Kak. Untuk, yang tahun lalu kebetulan, iya kebetulan saya ikut juga waktu di